Shalom, selamat pagi semua. Kita masih ada di dalam program Sarapan Sorgawi bersama dengan Miss Grace dan seluruh keluarga besar SKBB. Mari sebelumnya kita akan naikkan dulu pujian Selamat Pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, Selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk pagi hari ini, terima kasih untuk setiap kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami. Biarlah kami boleh lebih lagi mengerti, ini merupakan kesempatan yang daripada Tuhan untuk kami lebih lagi mengerti isi hati Tuhan, untuk lebih lagi kami mengerti jalan-jalan seorang anak Tuhan. Mari Bapa, kenyangkan kami dengan firman-Mu. Kami telah siapkan piring hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Minggu ini kita masih tetap di dalam tema yang sama, yaitu nama-nama Tuhan, nama-nama Allah. Nah, hari ini adalah Jehovah Rafa, yang artinya Tuhanlah penyembuhku. Jehovah Rafa, Tuhanlah penyembuhku. Mari sebelumnya kita akan naikkan dulu pujian. Dalam nama Yesus ada kesembuhan. Dalam nama Yesus ada kemenangan, ya. Satu lagu yang tidak asing lagi buat kita. Haleluya. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus ada kesembuhan. Kenapa bisa demikian? Kita baca dulu ayatnya. Di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-15 ayat yang ke-26. Ayat yang ke-15 pasal 15 ayat yang ke-26. Sudah siap dengan Alkitabnya kan? Oke. Keluaran 15 ayat ke-26. Mari saya akan bacakan. Firman-Nya. Jadi firman Tuhan datang melalui Musa kepada orang Israel ketika mereka dalam perjalanan dari Mesir menuju ke tanah perjanjian. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab akulah Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Ya, firman Tuhan ini merupakan janji Tuhan kepada bangsa Israel ketika mereka keluar menuju tanah Kanaan, tanah perjanjian. Tuhan bilang, Tuhan akan menjadi penyembuh mereka jika mereka sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allah mereka. Tuhan Allah mereka. Ya, Tuhan mau mereka mempunyai Allah hanya satu. Allah itu artinya Allah di atas segala ilah, ilah di atas segala ilah. Ya, kalau ilahnya dewa, dewa di atas segala dewa. Dan Tuhan mau yang mereka sembah itu hanya Tuhan. Jadi Tuhan Allah mereka. Nggak ada lagi Baal Allah mereka, tapi Tuhan Allah mereka. Begitu ya. Katanya
Kalau kamu sungguh-sungguh mendengar dan melakukan juga apa yang benar dan pasang telinga kepada perintah-perintahnya, jadi selalu mendengarkan perintah Tuhan dan tetap mengikuti segala ketetapannya, jadi tidak pelin-pelan, tidak mengkhianat, tidak melenceng begitu ya. Maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Timpakan di sini artinya Tuhan biarkan, ya. Tuhan biarkan kutuk dosa itu terjadi menyerang mereka. Apabila orang Israel tidak taat kepada Tuhan, tidak memperhatikan firman Tuhan, tidak melakukan dengan setia. Ya. Nah, siapakah orang Israel? Apakah Israel yang hanya ada di Israel saat ini? Kita adalah Israel rohani. Kita sudah dipilih, diselamatkan melalui darah Yesus Kristus, penebusan Kristus di kayu salib. Dan kita menerima juga janji-janjinya bagi umat Israel. Dan kita adalah Israel rohani. Jadi segala kutu tidak akan mengena kepada kita. Tidak akan membuat kita binasa. Kita bisa mati nggak? Bisa. Semua manusia sehat ataupun sakit satu hari kelak pasti akan meninggalkan dunia ini untuk selama-lamanya. Tetapi orang yang percaya kepada Kristus setelah meninggalkan dunia ini, dia masuk kepada kehidupan yang kekal. Bukan kepada kebinasaan yang kekal, yaitu neraka. Nah, artinya segala kutuk dosa tidak akan mempan, tidak akan mengena kepada orang-orang anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang taat, dengar-dengaran, setia melakukan firman-Nya. Kenapa? Firman Tuhan katakan begini, sebab katanya aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Dalam bahasa aslinya Jehovah Rafa. Ya. Akulah Jehovah Rafa, Allah penyembuh, Tuhan penyembuh. Tidak ada Tuhan lain, tidak ada dewa lain yang mengatakan seperti itu. Akulah Tuhan penyembuh, Jehovah Rafa. Ya, tidak ada Tuhan lain. Hanya satu Tuhan yang berani, yang mengakui bahwa dialah Tuhan penyembuh. Dan bukan hanya mengakui, tapi dia melakukan. Kalian sudah pernah dengar bagaimana Mami Miss Grace 2 kali kanker, 2 kali stroke, dengan ajaib Tuhan sembuhkan. Ya, stroke yang pertama dalam 1 bulan sembuh total, stroke yang kedua nggak sampai 5 menit, itu bibir mulut yang mengok udah balik lagi. Kenapa? Karena Mami Miss Grace selalu belajar untuk hidup taat kepada Tuhan. Tuhan tahu kita penuh kekurangan, tetapi kalau hati kita tuh sungguh-sungguh, Tuhan juga mengerti. Dia menolong kita supaya kita mampu, kita lulus menjadi anak-anak yang taat dan dengar-dengaran. Kita punya Tuhan Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan, Allah yang menyembuhkan. Oleh sebab itulah kita berhak berdoa minta kesembuhan. Kita tidak perlu cari dukun, kita tidak perlu cari orang pintar. Ya, kenapa? Karena kita punya Tuhan yang menyembuhkan. Lalu apakah kita tidak perlu ke dokter? Silakan ke dokter. Karena Tuhan juga memberkati para dokter dengan hikmat. Ya. Tetapi yang di luar hikmat Tuhan, yaitu hikmat hantu. Bekerjanya lewat para dukun, lewat para yang katanya namanya orang pinter, ya, para peramal, segala macam. Nah, itu yang Tuhan benci. Mari anak-anak yang Tuhan sayang, jangan pernah takut, jangan pernah bimbang. Kalau engkau sakit, engkau berdoa, minta kesembuhan. Mari kita akan naikkan satu pujian. Tuhanlah, Kaulah Tuhan penyembuhku. Ya, kita akan naikkan pujian ini. Kita tundukkan kepala. Kalau ada di antara engkau yang sakit,
memegang bagian tubuh yang sakit. Sakitku, Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau Tuhan penyembuhku. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih kalau pagi ini kami mendengar satu kebenaran lagi bahwa Engkau adalah Tuhan penyembuh. Dan setiap umat-Mu termasuk setiap kami berhak berdoa meminta kesembuhan. Berhak berdoa meminta pertolongan dari Tuhan. Dan pada saat ini ya Bapa, hamba berdoa untuk setiap tangan yang sedang memegang bagian tubuh mereka yang sakit. Biarlah kasih Tuhan, janji kesembuhan yang daripada Tuhan tergenapi dalam hidup mereka. Kalau ada di antara mereka yang hidup tidak taat kepada Tuhan, kalau ada di antara mereka yang hidup tidak setia kepada Tuhan, mari ya Bapa, Engkau berbicara di hati mereka. Biarlah turunkan pengampunan-Mu kepada, agar mereka boleh menerima hak kesembuhan itu. Mereka boleh mengalami kesembuhan yang daripada-Mu, karena Engkau adalah Tuhan penyembuh. Hamba berdoa kalau masih ada yang pergi ke dukun, pergi ke orang pintar, pergi kepada peramal-peramal untuk mencari kesembuhan. Hamba berdoa biarlah mulai hari ini kebenaran Tuhan dinyatakan dan mereka boleh bertobat meninggalkan semua itu, memohon pengampunan dan mengalami kesembuhan daripada Tuhan. Segala jejak-jejak, perjanjian-perjanjian, permintaan pertolongan dan kesembuhan yang bukan daripada Tuhan, kepada dukun-dukun, kepada jin-jin, kepada roh-roh jahat, apapun namanya, kami berdoa, kami batalkan dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah kuasa darah Yesus menutup bungkus setiap kami, sehingga si jahat tidak dapat menyerang kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya apabila kami berseru dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan akan lakukan bagiannya, yaitu memberikan kesembuhan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa, kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ingat baik-baik, kalau kamu sakit, kamu boleh minum obat. Tapi jangan pernah lupa, minta kesembuhan daripada Tuhan. Jangan cari yang di luar Tuhan. Ya, jangan cari orang-orang yang memakai hikmatnya hantu, hikmatnya si jahat. Karena itu mendatangkan dosa di mata Tuhan. Sampai ketemu besok pagi. Jehovah Rafa. Tuhan Yesus memberkati.